Hello everyone, how are you? I'm Galan of Utami. We are meeting again in our class, Introduction to Linguistics. For today, we'll talk about applied linguistics. Okay, let's start the discussion. As usual, we start from the definition. For the applied linguistics is the academic field which connect knowledge about language to decision making in the real world. Jadi applied linguistics ini ilmu kebahasaan. Jadi kategorinya kalian sudah pelajari mikrolinguistik, makrolinguistik, ini applied linguistik. Ya, jadi ilmu kebahasaan. Jadi applied linguistik ini ilmu bahasa dan juga aplikasinya, bagaimana di dunia nyata begitu. Jadi bahasa di dunia nyata, bagaimana pengaplikasiannya, itu disebut applied linguistik. Jadi antara teori dengan praktis, applied linguistik ini adalah ilmu yang menghubungkannya, begitu ya, sebuah mediasi. Dianggap sebuah mediasi antara teori dengan praktisnya, ya. Okay, we talk about the origin of applied linguistics in a brief. Jadi kita coba tahu dulu asalnya dari mana applied linguistics ini. Jadi in the mid 20th century, before to give an academic underpinning to the study of language teaching and learning, berawal dari language teaching dan learning, ya. Jadi ilmu bahasa ini diaplikasikan pada situasi atau saat mengajar, ya, mengajar dan belajar. Jadi pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran. Ya, muncullah applied linguistics. Until at least 1980s, applied linguistics was most closely associated with the problems and puzzles surrounding language pedagogy, learning, and acquisition. Ya, jadi semakin banyak atau semakin padat lagi bahannya, applied linguistics ini semakin berkembang. Tahun 1980 itu akhirnya menemukan pedagogi, jadi bagaimana metode-metode pengajaran, pembelajaran, lalu pemerolehan bahasa, acquisition, language acquisition. Sampai sana perkembangannya, sampai akhirnya sekarang kita tahu applied linguistics dan berkembang bukan hanya tentang teaching and learning, tetapi yang lain juga. Nah, kita akan ketahui pada slide berikutnya. Okay, as we talked before about the origin of applied linguistics, relate to teaching and learning, and after 1980s, applied linguistics developed into other fields, misalnya social. Jadi mulai merambah ke bidang lain, misalnya language berhubungan dengan social. Nah, mulailah keluar lagi yang lain atau fokus-fokus yang lain, jadi concernnya semakin banyak, seperti misalnya bahasa dengan budaya. Lalu ada bahasa dengan etnis, language and gender. Jadi applied linguistics ini, language and gender juga termasuk applied linguistics, begitu ya. Yang dimaksud language and gender misalnya, saya berikan contoh bahasa wanita dengan bahasa pria. Jadi kita akan pelajari itu di social linguistics, language and gender. Contohnya saja bahasa pria dengan bahasa wanita. Kenapa ada stereotip wanita akan lebih cerewet atau lebih banyak berbicara daripada laki-laki? Tetapi pada suatu kasus, mengapa komentator laki-laki, komentator bola misalnya atau komentator olahraga lebih banyak laki-laki, padahal katanya wanita lebih cerewet. Nah, itu yang kita pelajari juga. Jadi hal-hal baru, hal-hal menarik yang kita pelajari yang berhubungan dengan bahasa dan juga gender. Language and identity, language and aging. Language and identity misalnya dari bahasanya kita tahu dia berasal dari mana. Nah, misalnya seperti itu. Statusnya apakah lower class atau higher class. Nah, seperti itu language and identity. Language and aging itu berhubungan dengan bagaimana usernya. Jadi berhubungan dengan umur user juga termasuk language and aging. Ya. Language and migration itu berhubungan dengan perpindahan. Jadi pada suatu wilayah ada orang baru, misalnya orang
Orang Singaraja misalnya yang tinggal di Denpasar, mereka beradaptasi dengan bahasa di wilayahnya, tapi juga mengenalkan bahasa mereka atau kata-kata bahasa Bali yang khas mereka. Nah, itu language immigration, itu contohnya. Selain social question, language yang berhubungan dengan perspektif of language in use, jadi kegunaannya, itu specifically concern on critical discourse analysis. Oke, it relate to discourse analysis. Dan ini CDA ini lanjutan dari discourse analysis. Ini berhubungan dengan teks, dengan wacana dan juga power. Bagaimana sebuah teks atau wacana atau tuturan itu memiliki suatu power atau kuasa. Nah, misalnya ada protes, kita bawa spanduk. Nah, spanduknya itu bertuliskan janjimu seperti parfum isi ulang misalnya, atau parfum KW. Nah, gitu misalnya. Nggak tahan lama, nggak awet, palsu misalnya begitu. Nah, dari kata-kata itu kita tahu ada powernya itu di sana. Nah, itu kita bisa pelajari di discourse analysis. Ya, sebuah teks. Lalu menganalisis wacana kritis, namanya critical discourse analysis. Ya, secara kritis kita menganalisis sebuah teks. Bukan cuma melihat powernya, tetapi dampaknya. Nah, itu critical discourse analysis. Lalu ada linguistic ethnography. Ini antara bahasa dengan etnografi. Oke. Etnografi. Literacy, ini tentang sastra, tentang karya sastra, stylistic, concern about the style of the text, gitu ya. Lalu yang ketiga, description of language from tradition. Ada cognitive linguistic, lalu corpus linguistic, dan juga systemic functional linguistic. Well, for this slide, I give you some information, jadi additional information about some terms that I mentioned before. Jadi misalnya tadi language and aging, covering the effect of aging on language use and cognitive processing. Jadi misalnya contohnya, older adult often show deficit in language production. Jadi kalau misalnya kita lihat itu orang dewasa atau orang yang lebih tua lagi, itu kita bisa lihat produksi bahasanya itu mulai mengalami penurunan. Showing word finding failures. Jadi sering lupa atau sering tidak menemukan istilah yang pas untuk yang ingin dikatakan. Lalu increase slip of the tongue. Ya, blibet. Increase pause in speech. Lebih banyak pause-nya, lebih banyak diamnya untuk mengingat atau untuk memproduksi bahasa. Nah, itu contoh dari language and aging. Language and immigration, less language distance encourage more migrant to move. Nah, oke ya. Jadi contohnya misalnya tadi yang saya katakan tadi. Jadi sebuah daerah, bahasa juga menentukan. Ketika bahasa itu mudah dipelajari, jadi mereka menganggap gap-nya tidak terlalu banyak untuk mereka tinggal di sana. Begitu. Jadi less language distance encourage more migrant to move. Jadi akan menarik lebih banyak orang ya, migran untuk pindah. Nah, itu termasuk. Assimilation also possible to happen. Jadi mereka datang, mereka belajar, beradaptasi dengan bahasa di sana, di area tersebut. Mereka juga mengajari secara tidak langsung kata-kata atau phrase, the word or phrase that yang mereka punya, gitu ya. Budaya juga termasuk. Adalah nanti percampuran, asimilasi kebudayaan, gitu. Jadi ada kemungkinan terjadi sebuah asimilasi tersebut. Lalu ada CDA tadi, Critical Discourse Analysis. View language as form of social practice. This is ya. Jadi dilihat dari seperti yang saya tadi katakan. Jadi bahasanya dilihat dari social practice-nya, dari segi sosialnya bagaimana sehingga memiliki kuasa, begitu ya. Dan bagaimana efeknya. Ya, bukan hanya sebuah analisis yang menganalisis sebuah teks atau tuturan, tetapi juga
melihat dari social practice dan juga efeknya bagaimana untuk sosialnya, segi sosial. The fourth term is stylistic. Stylistic concern with style in text, especially in literary work. Jadi ini mempelajari tentang gaya penulisan, jadi gaya bahasa dalam tulisannya. Biasanya yang menjadi objek adalah karya sastra, ya, objek penelitian. Nah, kita bisa tahu bagaimana sudut pandang penulis, seperti apa penulisnya dalam penulisannya. Nah, seperti itu. Ini yang digunakan adalah stylistic. Kalau ada cognitive linguistic, language is viewed as mental phenomena or cognitive product that relate to experience. Pada cognitive linguistic ini, yang difokuskan adalah atau titik tumpunya adalah pemaknaan. Jadi semua dipandang secara semantis namanya, ya. Semantik atau semantis kalian pasti sudah pelajari sebelumnya. Ini ada ilmu tentang makna, jadi ilmu bahasa tentang pemaknaan, begitu ya. Jadi semua dipandang secara semantis, termasuk unsur-unsur gramatikal. Nah, dipandang seperti itu pada cognitive linguistic. Lalu ada systemic functional linguistic, concern on text and its context to form meaning. Ini fokus pada teks, bagaimana hubungan teks dengan konteksnya pada saat membentuk makna. Jadi situation context yang dimaksud adalah people involvement, misalnya keterlibatan siapa saja yang terlibat, keterlibatan orang-orangnya, lalu ada situasi yang terjadi pada saat itu, dan fungsi bahasa. Culture context ada gesture-nya, bagaimana sebuah teks dihubungkan dengan gesture, lalu membentuk makna. Nah, itu yang kita pelajari pada systemic functional linguistic. Nah, begitu ya. Nah, ini untuk pengenalan saja bagi kita. Ini untuk pengantar. Jadi introduction to linguistic ini adalah pengantar apa itu linguistik. Jadi pengantar linguistik umum. Apa saja yang ada atau yang termasuk linguistik ini. Linguistik tentang apa, tipenya apa saja yang dicakup. Begitu ya. Ya, ini untuk pemahaman. Nah, untuk lebih paham lagi, silakan slide. Untuk lebih pahamnya lagi, saya akan berikan 3 pertanyaan, ya, for your task. First, distinguish. Jadi kalian sudah pelajari mikro, makro linguistik, applied linguistik. Sekarang bedakan apa perbedaan mikro linguistik, makro linguistik, dan applied linguistik. As we know, the terms or the example, we can say that overlapping, jadi benar-benar tumpang tindih. Jadi contoh di makrolinguistik masuk juga ke applied linguistik, begitu ya. Mikrolinguistik masuk juga bisa ke applied linguistik. Nah, apa bedanya? Lalu yang kedua, provide the example for each term. Jadi saya berikan tadi sebuah contoh atau beberapa contoh untuk istilah-istilah yang tadi saya sebutkan. Nah, silakan kalian juga lengkapi agar lebih paham lagi. Jadi silakan lengkapi dengan contoh-contoh yang lebih sederhana, ya, kalau bisa yang sekitar Anda tentang ketiga kategori tadi. Lalu yang pertanyaan ketiga, the last questions, distinguish between cognitive, linguistic, and psycholinguistic. Ya, ini berhubungan karena sama-sama berhubungan dengan mental atau otak. Jadi bagaimana bahasa itu pada mental of the users. Apa bedanya? Okay, thank you for your attention. If you have any question, put or drop your question below the material or maybe in WhatsApp group. Thank you.